Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPK periode 7 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sugito selaku Guru Sejarah Kebudayaan Islam dari MTS Nahdlatul Muslimin Kabupaten Ogan Komeringburu, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja PPK dalam jabatan BAT 3 pada tahun 2022 mengambil tema prestasi Khulafaur Rasyidin. Demikian bisa kita simak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini sehat semuanya? Ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi atau belajar yang dalam hal ini sebelum kita bersama-sama memulai belajar, marilah kita berdoa agar bisa menjadi wasilah ya, ilmu yang bermanfaat untuk diri kita khususnya dan tentunya untuk orang lain. Maka dalam hal ini kami minta kepada ketua kelas yaitu kepada Harun kami persilakan untuk memimpin doa. Silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut yaitu absen ya. Jadi kita absen dahulu ya. Kita absen dahulu. Anis, Hadirah. Aini, Hadirah. Cinta, Hadirah. Dinda, Hadirah. Harun, Khairul Anam, Maya, Hadirah. Misbahul, Nurul, Hadirah. Rara, Hadirah. Said, Derita, Hadirah. Oke. Ada yang nggak masuk ya? Ya. Ya. Jadi yang nggak masuk, mudah-mudahan kalau sakit cepat sembuh, dan yang ada halangan karena mungkin kesibukan semoga bisa masuk kembali. Dan dalam hal ini sebelum kita materi ya, saya berikan suatu motivasi harapan. Tujuan kita belajar adalah untuk meraih cita-cita kita ke depan yang lebih bagus dan lebih baik. Karena ke depan tahun 2021-2023 bahwa ilmu itu lebih penting, maka perlu kita gali, perlu kita semangat dalam belajar agar kita angan-angan kita, cita-cita kita bisa tercapai untuk menjadi yang lebih sukses dan lebih baik. Kenapa demikian?
Karena di 2021, 22, 23 adalah ini persaingan, ya, persaingan yang sangat luar biasa, atau era globalisasi, banyak tantangan dan sebagainya. Kalau kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka kalian tidak akan berhasil apa yang kalian cita-citakan. Oke? Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini materi kami adalah membahas tentang khulafaur-rasyidin, yaitu prestasi khulafaur-rasyidin. Perlu kalian perhatikan nanti materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini, disimak, ya, dihayati agar nanti bisa menjawab. Karena kami akan mengadakan kuis, yaitu teka-teki silang. Siapa yang bisa menjawab nanti akan saya kasih hadiah. Ya, hadiahnya nanti di belakang kami kasih hadiah, ya. Jadi sekali lagi disimak materi saya yang berjudul prestasi khulafaur-rasyidin. Setelah selesai saya menyampaikan materi, nanti ada kuis, yaitu teka-teki silang. Kalian untuk menjawab apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira bisa kalian serap atau tidak. Ini pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kami persilahkan berdiri. Agar kita dalam belajar ini selalu diberikan sehat, walafiat, jasmani, hingga rohani, lahir batin. Marilah kita sebagaimana kita dalam belajar biasa, kita membacakan selawat, yaitu selawat Jibril Qulub. Kami persilahkan kita untuk bersama-sama. Mulai. Allahumma sholli ala
semangat ya. Kita lakukan yel-yel. Siapa kita? Siapa kita? MTN atau Muslimin? Oke, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu materi membahas tentang pelapor positif. Oke, anak-anak sekalian, pada saat ini kita membahas tentang pelapor positif, di mana istilah pelapor positif itu berasal dari dua kata, ya. Istilah pelapor positif, pula, paur, positif berasal dari dua kata, ya. Satu yaitu pulafa dan dua adalah rasidin. Nah, di mana kata pulafa? Bentuk jamak pulafa adalah kholifah. Kholifah yang berarti adalah pengganti. Rasidin atau rasidin bentuk jamak dari kata arasidin. Arasidin, rasidin yang berarti mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk. Dapat petunjuk. Sehingga kalau kita artikan pelapor rasidin adalah secara bahasa para pengganti yang mendapat petunjuk. Jadi pelapor rasidin itu secara bahasa adalah para pengganti yang mendapat petunjuk. Tetapi kalau menurut istilah pelapor rasidin adalah orang-orang yang ditunjuk, ya, orang-orang yang ditunjuk menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk memimpin pemerintahan dan umat Islam setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Ini secara istilah. Secara bahasa, secara istilah kita tahu. Siapa yang termasuk pelapor rasidin? Nah, ini pertanyaannya. Siapa yang termasuk pelapor rasidin? Satu, ya. Ada Abu Bakar. Abu Bakar. Dua, ada Umar bin Khattab. Tiga, ada Utsman bin Affan. Terus yang keempat, empat adalah Ali bin Abu Thalib. Ini. Jadi kita dari makna pelapor rasidin dan sekaligus siapa pelapor rasidin kita sudah tahu secara singkat. Jadi pelapor rasidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk. Ya, para pengganti yang mendapat petunjuk. Siapa saja yang termasuk pelapor rasidin? Satu ada Abu Bakar, dua ada Umar, tiga ada Utsman, tiga ada Ali. Setelah kita tahu para pelapor rasidin, pada pagi hari ini Agito akan menjelaskan tentang prestasi yang dicapai oleh 4 sahabat Nabi tadi atau pelapor rasidin. Yang pertama, ya, yang pertama bahwasanya Abu Bakar punya atau yang dicapai satu, memerangi orang-orang murtad, memerangi orang-orang murtad atau mengaku dirinya nabi palsu atau orang yang mengingkari pada zakat. Ini prestasi dicapai. Kenapa diperangi? Karena pada saat Nabi Muhammad meninggal dunia, orang-orang Jazirah Arab itu merasa dirinya ada perjanjian dengan Nabi. Dia ketika Nabi Muhammad meninggal, dia tidak mau mengaku lagi kenabian dan tidak mau mengakui daripada Islam, apalagi yang dipimpin oleh Abu Bakar. Maka mereka murtad. Dan ada yang menyatakan dirinya mengaku sebagai nabi. Ada juga yang tidak mau bayar zakat. Maka apa langkah Abu Bakar sebagai khalifah? Maka Abu Bakar yaitu dengan mengadakan pendekatan secara persuasif atau perorangan dengan cara damai. Nah, ketika diadakan persuasif atau pendekatan, ada yang ikut kembali dengan hukum-hukum Islam. Tetapi ada yang membantah, bahkan lebih baik berperang. Maka disinilah
terjadi pada saat ini dikenal dengan memerangi orang Ramutan, kita kenal dengan nama perang Ridha. Nah, ini. Terus di situ memerangi Nabi palsu. Memerangi Nabi palsu itu adalah dikenal dengan nama perang Yamamah. Kenapa dikatakan Yamamah? Karena terjadi di desa Yamamah. Ya, perang terhadap Nabi palsu dikenal dengan nama perang Yamamah. Terus yang tidak bayar zakat jelas diperang dan itu yang pertama. Terus yang dicapai yang kedua adalah yaitu mengadakan kodifikasi Al-Quran, mengumpulkan berdasarkan usulan dari sahabat Umar bin Khattab sekaligus penasehat daripada Abu Bakar mengusulkan agar kiranya Al-Quran dibukukan. Apa alasannya? Karena pada saat Abu Bakar menjadi khalifah terjadi perang Ridha sehingga banyak para orang hafal Quran atau hafid itu meninggal dunia. Kalau tidak dikumpulkan, dikhawatirkan generasi yang akan datang tidak bisa membaca Al-Quran. Inilah prestasi dicapai Abu Bakar yang hidup. Terus yang ketiga adalah perluasan wilayah dakwah Islam. Ini yang sangat luar biasa. Jadi Abu Bakar ini dengan cara mengajak kepada orang yang dikuasai untuk masuk Islam, maka jiwa dan hartanya akan dilindungi. Dan apabila tidak mau masuk Islam, ya, mereka orang lain agama atau Nasrani tidak mau Islam, dia diperangi. Tetapi kalau mau masuk Islam, ya, aman. Ya, ini. Kalau dia nggak mau atau mau didenda atau bisa, artinya apa? Oke, itu prestasi daripada Khalifah Abu Bakar. Sekarang prestasi daripada Umar bin Khattab. Pertama adalah memperluas wilayah dakwah Islam, melanjutkan daripada Abu Bakar, diperluas, ya. Dengan demikian otomatis karena daerahnya sangat luar biasa, Umar bin Khattab membagi daerah provinsi-provinsi agar mudah untuk memantau daripada pembangunan atau suatu keadaan daripada bangsa itu sendiri. Kami contoh Indonesia misalnya, ada presiden, ada ibu kota, ada provinsi, ada kabupaten, sama halnya seperti itu. Itu prestasi dicapai pada Umar bin Khattab yang pertama. Yang kedua, ya, menertibkan administrasi dan keuangan negara. Ya, itu sangat perlu, ya. Kalau administrasi negara tidak diperhatikan, maka hancurlah negara itu. Siapa yang akan membangun kalau tidak ditertibkan? Yang ketiga adalah menetapkan kalender Hijriah. Jadi Umar bin Khattab ini menetapkan kalender Hijriah. Kenapa alasan seperti itu? Karena orang Islam harus punya kalender tersendiri, tidak menopang dengan orang-orang Eropa, yaitu orang-orang Nasrani. Maka membuatlah yang dikenal dengan kalender Hijriah. Bagaimana penanggalannya? Penanggalannya yaitu mulai atau saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Kapan? Pada saat tahun 622 Masehi. Ini dihitung 1 Hijriah. Ya, inilah prestasi yang dicapai oleh Umar bin Khattab. Setelah kita tahu prestasi khalifah yang ketiga, yaitu adalah prestasi Utsman bin Affan. Yang pertama, melakukan kodifikasi Mushaf Al-Quran. Coba kita perhatikan Mushaf Al-Quran pada Utsman bin Affan dan kodifikasi Al-Quran pada Abu Bakar ini ada beda sedikit. Kalau pada Abu Bakar hanya mengumpulkan saja, tetapi pada masa Utsman bin Affan ini membuat sebuah kitab sebagai rujukan untuk seluruh dunia ini. Kenapa demikian? Karena pada saat Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah, terjadi dialek. Tahu dialek? Dialek itu adanya perbedaan dalam kita ngomong. Kalau kita ambil contoh di Indonesia, ada orang Jawa, orang Apak, orang Sunda. Ini cara ngomongnya kan beda-beda. Ini dialek. Kalau dialek tidak disatukan bahaya.
bahaya. Akan muncul baca Al-Quran berbeda-beda. Maka dibuatlah suatu kitab yang kita kenal dengan kitab Mushaf Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Ini dijadikan sertifikat 4, ya. Yang satu disimpan di Madinah, yang satu Basrah, Syria dan nah ini pada saat Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, prestasi daripada Khalifah Utsman bin Affan adalah renovasi Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi direnovasi yang sudah lama mungkin rusak, perlu diperbaiki dan sebagainya. Prestasi yang ketiga daripada Khalifah Utsman bin Affan adalah pembentukan angkatan laut. Kenapa perlu angkatan laut? Ya, karena suatu bangsa itu akan hebat dan kuat kalau angkatan perangnya itu juga hebat. Inilah salah satu motivasi Khalifah Utsman membentuk angkatan perang. Terus prestasi yang keempat adalah Utsman bin Affan adalah melakukan perluasan wilayah dakwah Islam. Perhatikan, bahasanya dakwah Islam, bukan penjajahan. Kalau kita kembalikan pada zaman dahulu atau bangsa Eropa, misalnya jajah ke Indonesia, mereka mengambil harta benda dan memperlakukan bangsa kita menjadi bangsa untuk bekerja. Tetapi kalau Islam tidak, memperluas wilayah dakwah Islam artinya ukhuwahnya. Karena Rasulullah SAW itu sebagaimana dijelaskan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Artinya tidak ada penjajahan, cuman memberikan supaya Islam menjadikan rahmat untuk umat manusia di seluruh dunia. Prestasi selanjutnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman, kalian bisa dipahami, bisa dianalisa, bisa dicatat, sehingga nanti pada saat kami memberikan tugas kalian bisa melihat. Khalifah yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Prestasi yang dicapai adalah Ali bin Abi Thalib ini menggantikan para pejabat yang tidak cakap. Artinya pejabat yang pada saat Khalifah Utsman bin Affan ini diganti semua. Kenapa diganti? Karena pada masa Khalifah Utsman ini banyak terjadi yaitu KKN, karena dari kalangan tua. Maka pada masa Khalifah Ali para pejabatnya diganti semuanya. Ya, sehingganya muncullah perselisihan, artinya muncul rasa dengki terhadap Sayyidina Ali sebagai khalifah. Tetapi hari ini kita tidak membahas perselisihan, yang kita bahas adalah prestasi. Prestasi yang kedua dari Ali bin Abi Thalib adalah membentuk Baitul Mal, ya, atau istilahnya kas negara. Jadi dari orang-orang yang pada saat menjadi pejabat pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, setelah dia dikeluarkan, semua harta yang bukan haknya diambil, dikumpulkan, dibendahara atau kita kenal dengan Baitul Mal. Untuk apa, Pak? Untuk membiayai yaitu para fakir miskin dan doa. Ini salah satu prestasi yang dilakukan oleh prestasi yang ketiga adalah di sini menjalankan atau melakukan perbaikan tentang bahasa, yaitu dalam hal ini pembacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pada masa Khalifah Ali dilakukan supaya Al-Quran bisa dibaca indah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu belum ada sarah, artinya belum ada Fatihah. Jadi bentuknya gitu, kita kalau nggak pernah belajar kita nggak tahu. Nah, disitulah ada kasarah, Fatihah, ada kasroh, ada doma, ada sukun dan lain sebagainya. Itu dilakukan pada masa Ali bin Abi Thalib yang kita kenal dengan istilah ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu ini sering dipelajari di pondok pesantren atau sekolah yang berbasis agama. Terus yang keempat, prestasi yang dicapai daripada Ali bin Abi Thalib adalah juga membangun. Artinya dari keterpurukan pada masa Khalifah Utsman, karena pada periode terakhir masa Khalifah Utsman banyak terjadi pemberontakan, sehingganya saat itu kacau balau, sehingganya pada masa Khalifah Ali
dibangun kembali dari segi ini. Karena prinsip daripada Ali adalah pembangunan secara aktif dan efisien. Artinya aktif itu kita membangun tidak perlu banyak orang, sedikit tapi pintar, negara akan maju. Kata Sayyidina. Oke, anak-anak sekalian. Jadi setelah kami sampaikan tadi bahwa Abu Bakar juga mempunyai kelebihan, yaitu tentang kejujurannya, maka dia dikenal dengan asidik. Artinya orang yang membenarkan, ya, orang yang membenarkan. Umar bin Khattab juga dikenal orang yang hebat sampai prestasi tadi, yaitu Al-Faruq, artinya orang yang bijaksana, yang bisa memisahkan mana yang baik dan yang kurang baik. Terus Utsman bin Affan juga dikenal, yaitu Dzul Aini, artinya orang yang memiliki dua cahaya. Karena kehebatannya, Utsman ini menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Terus termasuk juga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat hebat tentang keilmuan. Nah, disinilah anak-anak sekalian, materi tentang prestasi-prestasi yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Oke, bisa disimak. Selanjutnya akan kami berikan tugas, nanti kita akan membahas kuis dari materi yang saya sampaikan. Ya, silakan anak-anak sekalian. Ya, nanti setelah kami tugas kalian saya kasih waktu yaitu 5 menit untuk menjawab materi-materi yang saya berikan tadi. Ya, oke, kita dulu, silakan. Sekalian, barusan kita bersama menyaksikan kita belajar bersama dari materi yang saya sampaikan tadi. Saya kasih waktu untuk menjawab, yaitu teka-teki atau kuis. Dimana di sini Pak Gito akan memberikan materi tentang teka-teki silang, ya. Teka-teki silang, kalian kiranya bisa menjawab sesuai dengan materi yang saya sampaikan tadi, ya. Kami kasih waktu 3 menit, silahkan dikerjakan. 3 menit, ya. 3 menit. Setelah itu nanti saya akan bertanya, ya. Saya kasih waktu 3 menit. Sudah selesai? Belum? Belum. Masih 1 menit lagi. Oke. Nah, oke. Jadi kalian sudah bisa melihat kuis atau materi dalam belajar teka-teki silang akan saya bacakan satu persatu, ya. Saya ulas dari yang mendatar menurun, mendatar menurun. Siapa yang bisa menjawab, ya, nanti ada hadiahnya, ya, ada hadiahnya. Oke. Yang mendatar. Panglima perang yang terkenal pada masa Khalifah Abu Bakar. Siapa yang bisa? Saya Pak Amir bin As. Amir bin As. Kayaknya nggak masuk ini. Kalau Amir bin As kurang, ya. Siapa yang bisa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid.
Khalid bin Walid. Oke. Khalid bin Walid. Coba ditulis ke depan. Khalid bin Walid. Ditulis pakai huruf besar biar jelas ya. Khalid. Khalid. Ya, Khalid bin Walid. Oke, ya, terima kasih ya. Ya, jadi memang Khalid bin Walid. Cuma kita nggak tahu nanti benar nggak ketika kita menurun. Oke, kita menurun. Kami minta yang bisa, ya, yang menurun sesuai yang kalian isi. Pengganti Abu Bakar sebagai khalifah menurun. Ya. Usman bin Affan. Utsman bin Affan. Kalau Utsman nggak ketemu di sini, mungkin yang lain. Saya Oh ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Oke, dicoba. Jangan sampai nanti salah. Ya. Umar. Bin ya. Sebenarnya penulisannya Khattab itu tidak O ya. Sebenarnya tulisannya A. Kalau O nggak ketemu nanti, ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, udah benar dua berarti. Yang selanjutnya mendatar gelar Abu Bakar karena kejujurannya. Siapa yang bisa? Saya. Ya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Waduh, kepanjangan kayak ini. Ya. Yang lain? Saya nak Apa? Asidik. Asidik. Coba ditulis Asidik. Ya. Nomor 5 mendatar. Oke, silakan. Oke, ketemu ya. Asidik. Jangan salah ya, Asidik. Huruf S nih, bukan 5. Ya. Buatnya kayak angka 5 ya. Oke, betul ya. Nah, yang menurun. Yang menurun kalender Islam yang ditetapkan Umar bin Khattab. Siapa yang bisa? Ya, Muharram. Wah, ini jauh sekali kalau Muharram ini. Wah, mungkin yang lain. Ya, Hijriyah. Ya, oke, ditulis. Awas nanti nggak nyambung ya. Hijriyah ya. Kali. Kajian lagi. Aduh. Nah, pas maksudnya Hijriyah ya. Nggak bisa yang berarti tinggal beberapa soal lagi. Selanjutnya 6. Perang melawan Nabi palsu pada masa Abu Bakar. Siapa yang bisa? Ya. Yarmu. Yarmo. Oh, nggak ketemu Yarmo. Kalau nomor 6 ya. Mungkin yang lain. Ya. Ya Mama. Ya Mama. Kita patokan. Nah, coba ditulis. Ya. Ditulis. Ya Mama. Sama dia J-nya. Cuma mungkin beda karena hurufnya di belakang tadi ya. Nah, ini rupanya yang nyambung ya Mama, bukan yang Mas nyambung. Tadi sudah saya jelaskan ya Mama memerangi Nabi palsu. Oke. Terus yang menurun nih. Perang melawan kaum murtad pada masa Abu Bakar. Ya. Perang melawan kaum murtad pada masa Abu Bakar. Silakan. Pak. Ya. Honda. Oh enggak. Wah, kau lihat ini.
Mungkin yang lain. Pak. Ya, Rida. Rida. Ya, nomor berapa tadi? Berapa? Nomor 4, silakan. Rida. Kalau kondak nggak ketemu, karena di sini sudah ada patokan I, ya. Betul nggak kira-kira? Rida ini. Oke, betul rupanya ya. Nah, tinggal beberapa soal lagi nih. Nomor 8 ya. Sahabat Nabi yang mengganti Nabi Muhammad sudah lupa. Saya Pak. Ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nggak salah ini. Ya, nggak masuk ini. Kalau Umar bin Khattab masih gaduh ini. Wah, oke. Mau bicara lain? Saya Pak. Ya, Abu Bakar. Abu Bakar. Ya, dicoba. Berarti ada salah penulisan ini, kalau nanya Abu Bakar benar salah penulisan ini. Ya. Tulis berapa? Abu Bakar. Nah, itu sebenarnya bukan O. Khotob itu adalah pakai A. Nah, lupa. Ya oke, biar aja nanti saya ubahnya. Oke. Ya. Abu Bakar ya. Bakar. Tapi Abu Bakar ini. Oke. Tidak apa-apa, kita saja ya. Jadi nanti akan saya jelaskan. Maka nama itu harus benar. Oke. Terakhir nih, ada Abu Bakar ini. Terakhir yaitu gelar Umar bin Khattab. Saya Pak. Ya. Alamin. Alamin nggak ketemu, di sini ada R. Ya. Coba yang lain. Saya Pak. Ya. Al Faruq. Al Faruq. Ya oke, coba. Ya. Oke. Al Faruq. Oke, ya. Jadi rupanya kalian dari materi yang saya sampaikan tadi bisa nyambung ya, walaupun dalam penulisan kata itu sangat perlu. Jadi Umar bin Khattab di sini bukan Umar bin Khattab, tulisannya pakai A. Ketika disambungkan, jadi nanti ketemunya bukan O, jadi A. Umar bin Khattab. Bukan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar. Jadi saya ingatkan, jangan pernah menulis nama Umar bin Khattab ditulis tulisannya A, Khattab ketika disambung salah bener, nggak ada Abu Bakar. Oke, terima kasih anakku sekalian. Jadi intinya setelah kalian selesai menjawab kuis ini, artinya saya anggap kalian sudah termasuk maju di dalam menerima materi yang saya sampaikan ya. Jadi kita lanjutkan, materi kita selesai, langsung kami simpulkan ya. Dari pembelajaran awal hingga akhir tentang Khulafaur Rasyidin, kalian sudah tahu arti istilah ya, istilah Khulafaur Rasyidin secara bahasa dan istilah asal makna kata Khulafaur Rasyidin sampai prestasinya kalian bisa memahami, sehingga jawab ini pun sudah ada yang benar, juga ada yang belum. Bukan berarti yang belum bisa itu nggak bisa, tetapi memang kita itu perlu belajar kembali. Kalau kita semangat, saya yakin nanti akan bisa semua. Saya rasa cukup itu sebelum kita tutup ya. Dalam kesimpulan yang saya tadi, jadi kami sampaikan sebelum kami tutup, kami akan memberikan tugas untuk materi yang akan datang ya. Nanti dibuka di rumah ya, halaman 21 tentang materi uraian ya. Tolong dikerjakan di rumah, pertemuan yang akan datang kita bisa bahas kembali. Oke, sebelum kita selesai, mari kita tutup bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Oke. Jika doa dimulai.
Oke, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Sekian, kami akhiri. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.